menyimak cerita pendek di kelas 4 STM 3 Selimbau. Adapun latar belakang pendidikan di sekolah dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar, pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya. Di sini peneliti menemukan adanya permasalahan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran menyimak. Menurut siswa, mereka mengalami kesulitan dalam kegiatan menyimak karena penyampaian materi dari guru bersangkutan kurang jelas, sehingga siswa tidak bisa menangkap suara guru dengan jelas. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru masih menggunakan metode drama yang cenderung membosankan. Oleh karena itu, peneliti mencoba memberikan tindakan dengan memanfaatkan media YouTube sebagai upaya untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam menyimak cerita pendek. Berdasarkan kondisi siswa yang mengalami masalah dalam menerima materi pembelajaran, hal tersebut terlihat dari beberapa hasil belajar siswa. Nilai siswa yang kurang baik masih belum mencapai standar kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan, yaitu 65. Ketidaktuntasan hasil belajar siswa tersebut yang membuat hal tersebut harus diperbaiki. Penentuan dilakukan melalui analisis kriteria ketuntasan minimal pada setiap kompetensi dasar yang dilakukan guru bidang studi Bahasa Indonesia di SDN 3 Selimbau. Berdasarkan kondisi tersebut, dengan ini penulis mengambil judul penelitian upaya meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam penggunaan media YouTube pada materi menyimak cerita pendek di kelas 4 STM 3 Selimbau. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah penggunaan media YouTube dalam pembelajaran menyimak cerita pendek pada siswa kelas 4 STM 3 Selimbau. Kedua, bagaimanakah peningkatan keaktifan belajar siswa dalam menyimak cerita pendek dengan menggunakan media YouTube. Yang ketiga, bagaimanakah respon siswa kelas 4 STM 3 Selimbau terhadap penggunaan media YouTube dalam pembelajaran menyimak cerita pendek. Adapun tujuan penelitian yang pertama mendeskripsikan penggunaan media YouTube untuk meningkatkan keaktifan belajar menyimak cerita pendek pada siswa kelas 4 STM 3 Selimbau. Yang kedua, mendeskripsikan peningkatan keaktifan belajar menyimak cerita pendek dengan menggunakan media YouTube pada siswa kelas 4 STM 3 Selimbau. Dan yang ketiga, mendeskripsikan respon siswa kelas 4 STM 3 Selimbau terhadap penggunaan media YouTube dalam pembelajaran menyimak cerita pendek. Di sini manfaat penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini yang pertama, hasil penelitian diharapkan menambah wawasan sebagai kemampuan terutama yang berhubungan dengan proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, memberi sumbangan penting dan memperluas kajian dalam pengetahuan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang ketiga, menambah konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian berikutnya. Kemudian yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama bagi siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dengan menggunakan media YouTube, siswa diharapkan mampu untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran menyimak, sehingga siswa dapat diharapkan agar lebih meningkat dan siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, manfaat bagi guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan kemampuan dalam pengembangan keterampilan menyimak dengan menggunakan media YouTube sebagai pembelajaran dan dapat menambah motivasi untuk bisa mencari dan menerapkan media-media pembelajaran yang ada. Yang ketiga, manfaat bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi sekolah sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran, dapat memberikan masukan kepada guru-guru yang lain untuk mencoba dan menerapkan media YouTube dalam pembelajaran. Selanjutnya, manfaat bagi lembaga STMP Pusat Siswa Sintang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sesuai dengan muatan yang terkandung dalam kurikulum sehingga dapat diciptakan calon guru yang berkualitas dan
kemudian dapat menerapkan keterampilan menyimak dalam proses pembelajaran pada saat melakukan praktek di lapangan. Selanjutnya, definisi operasional. Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah yang pertama, keaktifan. Keaktifan merupakan kegiatan yang dapat bersifat mental maupun fisik. Belajar harus melalui berbagai macam aktivitas. Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar adalah untuk menekankan pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, menurut tarikan halaman 20 mengungkapkan pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lama-lama besar dengan penuh perhatian, pemahaman, argumentasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap serta memahami makna komunikasi yang disampaikan si pembicara melalui ucapan atau bahasa lisan. Kemudian, pengertian cerita pendek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita pendek merupakan cerita yang berisi tentang kisah-kisah yang tidak lebih dari 10.000 kata. Selanjutnya ada media YouTube. Media YouTube merupakan media massa berbasis web video sharing yang memfasilitasi penggunaan untuk berbagi video yang mereka miliki. Selanjutnya kedua ada landasan teori. Landasan teori terdapat 4 poin. Yang pertama, keaktifan pada siswa. Yang kedua, media YouTube. Yang ketiga, menyimak. Dan yang keempat, cerita pendek. Selanjutnya ada kajian hasil-hasil penelitian yang relevan. Salah satunya menurut Fadilah 2020 dalam jurnal yang berjudul Keterampilan Menyimak Siswa Sekolah Dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran bagaimana keterampilan menyimak siswa di sekolah dasar. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir dimulai dari menyusun. Berdasarkan observasi di STM 35, hasil belajar siswa terdapat dalam 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotoriknya masih rendah. Kemudian ada tindakannya dalam pelajaran, guru mencoba menggunakan media YouTube. Dan kemudian ada tindakan yang hasilnya, siswa dalam menyimak cerita pendek dengan menggunakan YouTube. Selanjutnya ada rumusan hipotesis. Hipotesis menurut Sugiarto dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D adalah merupakan suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kemudian bertiga ada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kemudian metode dan bentuk penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Kemudian bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan telas. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah di kelas 4 STM 3 Slimbau. Sekolah ini terletak di Jalan Gunung Batu nomor 16, Kecamatan Slimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun waktu penelitian yang dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2022-2023 sampai dengan selesai penelitian di STM 3 Slimbau. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini mengambil populasi siswa di STM 3 Slimbau, Kecamatan Slimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, yang siswanya di kelas 4 berjumlah 20 siswa. Kemudian ada sampel. Menurut Sudiono, halaman 81, sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, di mana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.
hasil lembar observasi siswa pada proses pembelajaran menyimak jangka pendek. Kemudian yang kedua, hasil lembar observasi keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga, nilai tes siswa dalam mengerjakan tugas pada siklus. Yang ketiga, nilai tes siswa dalam mengerjakan tugas pada setiap siklus. Dan terakhir ada respon siswa terhadap media pembelajaran yang digunakan saat proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada sumber data penelitian. Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang akan memberikan informasi tentang data penelitian. Semua data penelitian yang diperoleh dari tempat penelitian secara langsung, dan yang menjadi sumber data primer adalah penelitian ini. Seluruh siswa kelas 4 STM 3 Silimau dan guru wali kelas 4 sekolah dasar negeri 3 Silimau. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada penuntut data. Selanjutnya ada teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama teknik observasi, yang kedua teknik komunikasi, dan yang ketiga teknik angket. Adapun alat pengumpulan data pada penelitian ini, yang pertama lembar observasi, yang kedua soal tes, dan yang ketiga angket. Selanjutnya ada keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Yang terakhir ada teknik analisis data. Analisis data merupakan langkah yang panjang dalam mengolah hasil dari suatu penelitian. Artinya, analisis data ini tidak hanya dilakukan dengan tahapan mengorganisasikan data saja, akan tetapi sampai memutuskan dan mencari apa yang lebih penting dari hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan data construction. Baik, sekian